Pastinya ada di sini. Pasti ada. Aku perlu ginseng liar. Di sini pasti ada ginseng. Penyakit ayahmu tak bisa disembuhkan di desa, harus dibawa ke rumah sakit kota. Namun biaya pengobatannya sekitar 70 sampai 80 juta rupiah. Di gunung belakang Jiangling ada ginseng liar berumur 100 tahun. Kalau bisa menggali satu, biaya perawatan ayahmu tak perlu dikhawatirkan lagi. Ayahku selamat. Akhirnya ayahku selamat. Ini apa? Tidak masalah. Jual dulu ginseng liar ini. Yang terpenting menyembuhkan ayahku. Rp100 juta. Bos, ayahku butuh uang ini untuk berobat. Bisa Anda menambah sedikit lagi? 100 juta rupiah, 5 juta rupiah. Tak mungkin serendah itu. Kalau begitu, aku tidak akan menjualnya. Kau tak punya pilihan. Astaga. Nekat sekali dia. Hari ini kita untung besar. Tutup toko, kita rayakan. Pergi sana. Ujang, 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 Ujang. Ini di mana? Siapa kau? Ini mimpimu? Aku berasal dari Sekte Tanpa Batas, Tabib Kuno. Jadi apa maksudmu membawaku ke sini? Apa kau menginginkan ginseng liar itu? Ginseng liar, hal duniawi semacam itu, sama sekali tak ada nilainya. Seharusnya kau sudah mati, namun karena kebetulan, aku menyelamatkanmu. Aku mati? Ya dan tidak. Dulu, aku, demi menyegel iblis racun, mengorbankan seluruh kultivasiku selama 1000 tahun, menyisakan hanya sedikit kesadaran ilahi di dalam batu giok putih ini. Kemarin, saat kau di gunung, kau menggali batu giok putih ini. Hari ini kau mengaktifkannya dengan darahmu, barulah aku bisa menyelamatkanmu ketika kau nyaris mati. Kini kesadaran ilahiku akan segera sirna. Aku memutuskan untuk mewariskan seluruh kultivasiku kepadamu. Kepalaku pusing. Ini karena raga manusiamu untuk sementara tidak dapat menahan energi sebesar ini. Aku akan membantumu membuka meridian, maka kamu akan merasa lebih baik untuk sementara waktu. Memang jauh lebih nyaman. Jangan senang dulu, karena kamu telah menerima warisan ini. Kamu harus dalam 1 tahun menyembuhkan 81 jenis penyakit yang sulit dan mengumpulkan cukup kebajikan. Jika tidak, kebajikanmu tidak akan sesuai dengan posisimu dan akhirnya tubuhmu akan hancur. Apakah ini mimpi? Di mana liontin gioknya? Kak Kingping, Hong Yu, kamu sudah bangun? bagaimana aku bisa ada di rumahmu? Hari ini saya pergi ke rumah sakit untuk berobat. Dalam perjalanan pulang ke desa, saya melewati apotek Shu dan melihatmu dipukuli dengan luka di sekujur tubuhmu. Jadi aku membawamu ke rumahku dulu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Hah? Berobat? Sepertinya aku benar-benar telah menerima warisan dari tabib dewa. Kak, kamu menderita sindrom istana dingin bawaan, kan? Hong Yu, bagaimana kamu tahu? Kak, biar aku yang mengobatimu. Kamu bisa mengobati. Lagi pula, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Kak Kingping, kamu harus percaya padaku.
Bagaimana rasanya Kak Qingping? Jauh lebih baik. Terima kasih Hong Yu. Yono, cepatlah kalian kembalikan ginseng liarku. Kau menuduhku mengambil ginseng liarmu. Apa buktinya? Hari itu kalian jelas-jelas menyerangku dan merebut ginseng liarku. Kau juga tahu pecundang sepertimu diperlakukan begitu? Tak takut ku perbuat lagi? Astaga, Ingin ginseng liarmu kembali? Mustahil. Ini sudah perampokan. Memang aku merampas barang milik pengecut sepertimu. Apa yang bisa kau perbuat padaku? Tahan dia, beri dia pelajaran. Kabarnya kau mencari ginseng liar itu demi ayahmu yang tengah sakit. Sungguh disayangkan ginseng liar itu kini di tanganku. Kau tinggal menunggu ayahmu yang sakit berpulang. Jangan bicara tentang ayahku. Ayah, bangun. Bangun. Kak, kakak akhirnya pulang. Keadaan ayah tak begitu baik. Adik, ambilkan kakak beberapa jarum. Kak, buat apa? Ya. Ayah akhirnya bangun. Sepertinya ini yang dimaksud tabib kuno dengan berbuat kebaikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya ayah masih mengidap penyakit lain. Ini penyakit darah lemah kronis yang sudah mengakar. Semua ini adalah bahan obat yang sukar didapat. Bila tidak lengkap, dalam waktu kurang dari setahun, ayah akan wafat akibat penyakit darah lemah ini. Ayo, keluar kau. Ayu, ada apa ini? Kak, semalam kakak tidak pulang. Hong Chaiwang. Dia... Putih sekali, mulus sekali. Ayo, Hong Chaiwang, kau. Apa yang kau inginkan? ayo, ayahmu sakit, kakakmu juga tidak di rumah, aku datang untuk menemanimu. Pergi. Ayo, kau harum sekali. Ayo, Kakakku akan segera pulang. Dia tidak akan melepaskanmu. ayo, aku benar-benar menyukaimu. Setelah kau lulus, maukah kau menjadi istriku? Anya, Tunggu saja kau. Berani kau menggangguku adikku? Dia sendiri yang menggodaku. Dulu, aku sudah dengar tentang perempuan jahat ini di sekolah. Dia genit sekali. Pasti kau yang menggoda anakku. Bawa dia dan tenggelamkan. Jelas-jelas kalian keluarga Karta. Marah sekali menindas adikku, Laras. Kalian masih berani datang kemari? Anakku sekarang terluka? Jika tidak sembuh, keluargamu seumur hidup tidak akan mampu membayarnya. Lalu apa mau kalian? Bayar uang? Atau jadikan dia istriku? Tidak mungkin. Kau, dasar sampah. Kau berani memukulku? Kau berani memukul anakku? Dono, Danu, terang. Kalian benar-benar memihak mereka? Kita kan saudara sepupu. Dono, Danu. aku tidak membantu orang kaya. Kepala desa Hong, apa aku harus membantu keluarga miskin ini? Kalau begitu jangan salahkan aku. Bayu, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Danu, dasar pengecut. Kuberi kau banyak uang, memukul seseorang saja kau tidak berani. Bayu, Hong, tunggu saja. kakak, kau hebat sekali. Kak, kau kenapa? Tidak apa-apa, Laras. Akhir-akhir ini, mereka mungkin akan mencari masalah lagi. Nanti aku antar kau ke sekolah. Sepertinya begitu. Karena sekarang aku belum mampu menahan energi dahsyat tabib tanpa batas. Jadi, setelah memakai warisan itu, aku memuntahkan darah. Tampaknya, aku harus segera menolong orang dan berbuat kebajikan. Kak, aku sudah sampai. Aku naik dulu ya. Pergilah, hati-hati. Masak sih ginseng liar sekecil ini sangat berharga. Kalau begitu, ginsengku bisa bernilai 5 juta rupiah. Kakek, ada apa kakek?
nyeri dada lalu pingsan. Itu tanda serangan jantung akut. Jika tak cepat ditangani, nyawanya terancam. Biar aku tangani. Benarkah? Terima kasih. Hei, berhenti. Kau punya izin praktik, kau berhak menangani ini. Ling Er, lama tidak bertemu. Kau terlihat masih muda, barangkali belum lulus kuliah. Jika tak punya izin praktik, sebaiknya jangan campur tangan. Yang Kun, bisakah kau menolong kakek? Maaf, wakil direktur Yang, beliau dokter keluarga kami. Tidak apa-apa, biarkan dia menangani. Ling Er, detak jantung Tuan Xiao telah berhenti. Kelihatannya tak bisa diselamatkan. Mana mungkin? Siapa bilang tak bisa diselamatkan? Mustahil, bahkan wakil direktur RS yang saja mengatakan penyakit ini tak bisa disembuhkan. Kau bocah ingusan, mana mungkin bisa menyembuhkannya? Jangan menangis. Aku berjanji akan menyembuhkan kakekmu. Anak muda, jangan sembarang bicara. Teknik aneh apa ini? Terlihat sembarangan. Kakek sudah siuman. Bangunlah. Apa yang terjadi padaku? Tadi kakek sempat pingsan, bahkan wakil direktur RS yang bilang tak ada cara. Beliau yang menyelamatkan kakek. Anak muda, kemampuan medismu hebat. Hari ini kau menyelamatkan nyawaku. Aku akan membalas budimu berlipat ganda. Ini, terima. 10 juta. Ini cuma perkara kecil, kakek tak perlu sungkan. Anak muda, jarang ada yang tak serakah sepertimu. Hari ini kau menyelamatkan nyawaku, kaulah penyelamat keluarga Xiao. Ini kartu namaku, anggaplah kita teman. Jika kelak kau butuh sesuatu, jangan sungkan menghubungiku. Keluarga Xiao? Keluarga Xiao, keluarga terkaya di Kabupaten Jiangling. Sungguh, apotek paling top di Jiangling kan? Renovasinya jauh lebih keren ketimbang yang di kota. Tolong, ini sungguh buah kualitas premium. Lihatlah berapa harganya. Buahmu berwarna hitam, sekilas tampak tak bernilai. Ini bukan tong sampah yang menampung apapun. Itu Lingxin Guo, ramuan rahasia kelas atas. Astaga, bagai mencari barang hilang bertahun-tahun, lalu menemukannya tanpa susah payah. Nona, berapa harga buah ini? Kakak, apa kakak ingin membelinya? Kalau begitu, satu keranjang ini 10.000. Atau 5.000 juga tak apa. Nona muda, apa kau datang ke sini mencari korban yang mudah dibohongi? Barangmu ini tak sepadan dengan harga itu. Bukan begitu. Aku memang sangat butuh uang. 3.000 pun mau. 10.000 saja. Kau sungguh ingin membeli? Benar-benar penipu bertemu si tolol. Tapi di sakuku sekarang, uangku tidak banyak. Ah, ternyata bukan si tolol, melainkan bocah miskin. Kakak, jangan permainkan aku sungguh butuh uang. Aku tak mempermainkanmu. Ginseng liar 100 tahun masih bisa dibeli dengan uang, tapi Lingxin Guo sulit diperoleh. Sudahlah. Aku tukar dengan ini saja. Ini. Astaga, aku belum pernah melihat ginseng liar sebesar itu. Itu ginseng liar 300 tahun. Saya bayar 3 juta. Mas, jual ke saya saja. Bukan begitu? Ginseng liar ini semahal itu? Pak Tua, jangan bodohi saya hanya karena saya tak paham pasaran. Ginseng liar berusia 100 tahun ini memang harganya 1 juta. Namun ginseng liar berusia 300 tahun ini paling tidak 5 juta. Astaga, 5 juta? 500? Memang begitu, benar. Tapi anak muda, jangan lupa, selain saya, siapa lagi yang punya uang tunai sebanyak itu untuk membeli ginseng liarmu ini? Memang 5 juta bisa saya siapkan. Pak Asu, Anda tidak adil. Ginseng liar ini, saya yang melihatnya lebih dulu. Obat langka Nan Mujara, bukankah siapa yang menawar lebih tinggi yang mendapatkan? Saya tawar 7 juta. 7 juta? Saya tawar 8 juta. Pak Su, Anda keterlaluan. Bukan saya yang keterlaluan. Ayah saya sedang sakit keras, sangat membutuhkan ginseng liar berusia 300 tahun ini untuk pengobatan. Menyelamatkan nyawa
jauh lebih penting. Pak, 8 juta. Saya setuju. Tunggu. Saya tawar 15 juta. Nona Xiao. Nona Xiao, barusan juga saya katakan, ginseng liar ini adalah obat penolong nyawa ayah saya. Tolong jangan bersaing dengan saya. Kau, Kahong, kau masih ingat aku? tentu saja. Tapi, Nona Kartika, jangan terburu-buru. Aku juga seseorang yang menepati janji. Tadi telah berjanji menjualnya seharga 8 juta rupiah kepada bapak ini. Anak miskin ini ternyata kenal Nona besar Kartika. Kak Hong, aku sungguh tidak berniat merebutnya dari Pak Shu. Hanya saja, aku punya teman bernama Surya. Dia sangat membutuhkannya. Maaf, boleh tanya teman yang Nona Kartika maksud. Apakah Tuan Muda Surya dari keluarga Surya di Jiangzhou? Permisi, teman yang disebut Nona Rara tadi, apakah itu Tuan Muda keluarga Song, keluarga terkemuka di Jiangzhou, Song Xuan? Benar. Baik, Tuan Muda, ginseng liar ini tak bisa saya rebut dan saya pun tak berani. Siapa sebenarnya Song Xuan hingga membuat pemilik toko begitu mudah melepaskan ginseng liar ini? Kak Hong Yu, ini 15 juta rupiah. Sekarang bolehkah aku membeli buahmu? Ya, Kak, aku juga bisa mengajakmu. Lihat kebun buah di rumahku. Kakekku sangat merindukanmu. Setiap hari ia mengajak dan mengundangmu mampir ke rumah. Bocah ini tak tahu bagaimana bisa dapat keberuntungan begini. Benar-benar mujur. Tuan Muda, bisakah Anda beritahu saya di mana saya bisa memperoleh ginseng liar berkualitas tinggi semacam ini? Penyakit ayah saya tak bisa menunggu lama lagi. Bila berhasil, pasti akan saya beri imbalan besar. Ginseng liar berusia 300 tahun, teramat langka dan mungkin sulit ditemukan. Namun, demi penyakit ayahmu, aku dapat membantu. Anda? Adik? Orang desa, jangan lancang. Kakak, ini siapa? Ini adik yang saya temui di apotek. Dia punya cara untuk menyembuhkan penyakit ayah. Dia cuma orang kampung miskin. Apa yang bisa ia lakukan? Menurutku tidak perlu. Lagian Pak Zhou sudah siap melakukan akupunktur pada ayah. Tunggu, titik tengah dahi Pak Tua Su tampak coklat, nampaknya qi dan darahnya lemah. Jarum ini sama sekali tak boleh ditusukkan ke titik Jingming. Jika tidak, bisa mati. Omong kosong apa yang kau ucapkan. Pak Zhou adalah tabib paling hebat di Jiangzhou. Jika kami tak percaya padanya, masa kami percaya padamu? Adik Pak Zhou sudah memeriksanya, sebaiknya kau jangan mengganggu. Baiklah, kalau kalian tak percaya, aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Ini. Ayah. Ini. Ayah. Anak muda, apakah kau punya cara? Bagaimana mungkin dia punya cara? Dia hanya berpura-pura tahu saja. Aku baru saja mengingatkan Pak Zhou, tapi kalian tidak memperhatikan kata-kataku. Apa yang kau bicarakan? Penyakit Pak Shu sangatlah rumit. Melihat situasi saat ini, aku khawatir. Sudah tidak ada harapan. Kurasa kau juga tidak bisa menyembuhkannya. Kan? Keras kepala. Kalau begitu, aku tidak akan ikut campur lagi. Pak Su, carilah orang lain saja. Anak muda, jangan pergi. Apakah kau punya cara untuk menyembuhkan ayahku? Itu juga tergantung Tuan Shu, setuju atau tidak. Apa maksudmu? Kurasa kau sama sekali tidak bisa menyembuhkannya. Ku bilang sekarang, jika kau bisa menyembuhkan penyakit ayahku, baiklah, aku, Shurong, akan berlutut untukmu dan memanggilmu kakek 3 kali. Aku salah. Tapi jika engkau tidak bisa menyembuhkannya, ku beritahu kau, akan kubuat kau merangkak seperti anjing di kediaman keluarga Su sebanyak 3 putaran. Dan akan kubuat kau mati mengenaskan. Kurasa kau tidak berani, kan? Seorang tabib seharusnya tidak mempermainkan penyakit pasien sebagai taruhan. Tapi aku sangat ingin melihat Tuan Su kedua berlutut dan memanggilku kakek. Seorang dokter semestinya tidak menjadikan penyakit pasien sebagai taruhan. Tapi aku sangat ingin melihat Pak Karta berlutut dan memanggilku kakek. Kau cuma menggertak. Ini jarum penyelamat. Ini jarum pencabut nyawa.
Ayah sudah sadar? Aku baik-baik saja. Tak usah khawatir. Ayah, pemuda ini yang menyelamatkan ayah. Kemampuan medisnya luar biasa. Bagus. Senang kalian semua berbakti, mencari dokter terbaik kemana-mana. Satu kebajikan lagi yang telah kulakukan. Pak Karta, sekarang penuhi janjimu. Anak muda, jangan berlebihan. Sekali kata terucap, tak bisa ditarik kembali. Guru, kumohon, terimalah aku sebagai muridmu. Maaf, aku tidak menerima murid. Karena semuanya sudah selesai, aku pamit dulu. Guru, tunggu aku. Hongyu, berani sekali kau. Apa yang kalian inginkan? Kau datang ke apotek keluarga Shu, lalu mencuri ginseng liar yang amat berharga. Sekarang aku akan menemui kepala desa Hong demi menuntut keadilan. Ginseng liar itu milikku, seluruh desa mengetahuinya. Aku menemukannya saat mencari tanaman obat di gunung. Aku punya buktinya. Ini penyerangan yang disengaja ditambah perampokan. Tangkap dia. Seret dia pergi. Kalian tak boleh menangkap kakakku. Adik perempuannya genit, kakaknya pencuri, kakaknya adalah perampok. Keluarga ini tak layak tinggal di desa Hong. Betul sekali. Memang, bagai pinang dibelah dua. Tak heran mereka begitu. Kalian sungguh keterlaluan. Terpaksa ku gunakan warisan tabib sakti. Oh, masih mau bertarung? Di depan umum kau berani bertindak macam-macam? Cepat tangkap Hongyu. Tunggu. Siapa berani menyentuh tamu terhormat keluarga Shu, walau sedikit pun? Kakak. Tuan Zhou. Penolong Hong. Ini 10 miliar rupiah sebagai biaya konsultasi Anda. 10 miliar? Di dalam kota ini terdapat Lingzi Gunung Dewa, pusaka leluhurku, sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyembuhkan ayahku. Bibi, silakan minum tehnya. Sekarang keponakan Bibi, Hongyu, memang sudah berhasil, ya? Adik laki-laki, rumah leluhur kini perlu direnovasi. Hongyu sebaiknya mengeluarkan sedikit uang sebagai tanda terima kasihnya. Semua ini adalah uang yang Hongyu peroleh sendiri. Saya sungkan mengaturnya. Uangnya bukankah uang milik keluarga Hong kita? Sekarang dia sudah berhasil. Dia seharusnya membantu keluarga Hong kita. Memang benar. Tapi, Bibi ingin saya membantu dengan cara apa? Sekarang Hong Hu sudah punya pacar, sudah saatnya menikah. Sebagai kakak laki-laki, apakah kamu bukankah semestinya membantu sedikit mas kawin? Dan juga rumah. Rumah di kabupaten itu tak terlalu mahal, yang layak cuma sekitar 100 juta rupiah. Hongyu kini menjadi orang terkaya di seluruh desa Hong. Jumlah segini tentu sanggup dia keluarkan. Selain itu, Hongyu juga kenal begitu banyak tokoh penting, tak ada salahnya menolong Harun mendapat pekerjaan yang lebih baik. Di kabupaten, saya memang mampu mengeluarkan uang, saya juga bisa minta bantuan Pak Tua Su dan Pak Tua Zhou. Tapi, Dasar anak tak tahu diri, ketika ibumu meninggal, aku dengan baik hati mengurus pemakaman ibumu. kau masih berani menyebut ibuku? Ketika ibuku meninggal, aku dan adik perempuanku di tengah hujan lebat di malam hari memohon padamu sepanjang malam. Kau mengusir kami bak pengemis, hanya memberiku 1.000 rupiah. Lalu ayah jatuh sakit. Kau masih menagih uang pada kami. Ketika kakek meninggal, apa yang kau lakukan? Kau, sebagai anak tertua, kau, sebagai putri sulung, tak mengurus pemakamannya, malah bersekongkol hanya demi menipu. Adik, laki-laki, demi sedikit warisan itu, Tuhan menyaksikan segalanya. Bagaimana? Utangmu pada ayah dulu, haruskah kurincikan satu persatu padamu? Sekarang kau masih tega memohon bantuanku? Kakak, hari ini kamu luar biasa. Ada banyak hal yang dulu ingin kukatakan, namun aku tak berani. Dulu kita selalu sering diganggu Bibi dan yang lainnya. Kalau aku tidak cukup hebat, bagaimana aku bisa melindungimu maupun ayah? Jangan khawatir, mulai sekarang aku takkan membiarkan siapapun mengganggu kalian. Cepatlah tidur. Iya, kamu juga tidurlah lebih awal, ya? Kakak Kingping, aku datang. Xiao Yu, engkau datang. Aku kepanasan. Kak Kingping, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat kenakan bajumu. Xiao Yu, rasanya nyaman sekali. Kak Kingping, jangan seperti ini. Ini Zixi Meyao Hehuan Chao. Jika tidak dipuaskan, akan meninggal karena tak tahan efek obat perangsang itu. Betapa kejamnya racun ini. Kak Kingping, bertahanlah. Hong U. Kau berani-beraninya berzina dengan janda. Hubungan saya dengan janda Kingping murni. Jangan fitnah saya. Fitnah? Semua orang di sini melihatnya. Hong U, kau telah mempermalukan keluarga Hong.
Kakakku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Ada apa ini? Dasar wanita jalang memalukan desa Hong. Jangan bicara omong kosong. Saya dan janda Kingping tidak melakukan apa-apa. Jika ini terjadi di masa lalu, kalian berdua akan ditenggelamkan. Ayo, usir dua orang tak tahu malu ini dari desa Hong. Berani kau? Aku tidak berani. Hong aku ini kepala desa ini. Oh, bagaimana jika Pak Camat datang? Pak Camat Zhou, bagaimana Anda bisa datang? Bagaimana jika Pak Camat datang? Pak Xiao, saya Hong Yu. Saya tidak yakin apakah Anda masih ingat saya. Saya sedang menghadapi sedikit masalah dan membutuhkan bantuan Anda. Saya ingin Anda menemukan Pak Camat Zhou. Pak Camat Zhou, mengapa Anda datang? Jika saya tidak datang, bagaimana saya bisa menyaksikan Anda memfitnah orang baik? Bukan saya, melainkan Hong Yu. Jangan cari-cari alasan. Saya dan Pak Camat telah bertanya kepada karyawan apotek Shuyong. Shuyong lah yang menjual obat perangsang kepada Anda. Kalian cuma iri pada Kak Hong Yu. Kalian cuma ingin mencelakainya. Dasar perempuan jahat, apa katamu? Berani kau sentuh dia sedikit pun. Terima kasih, Kak Hong Yu. Baiklah, hentikan sandiwara ini. Hong Guoqiang, Anda memfitnah orang baik serta masih mau menyalahgunakan wewenang. Mulai hari ini, Anda saya pecat dari posisi kepala desa. Tidak, Pak Camat Zhou. Bukan? Xiao Yu, cobalah lihat. Demi pengabdian saya kepada desa Hong, tolong maafkan saya. Sekarang kau sadar salahmu. Pertama, berkomplot dengan Shuyong, memberi Kak Kingping obat perangsang, berniat menjebak saya, lalu istrimu hendak menyakiti adik Ling Er, dan kau masih berharap aku memaafkanmu? Mulai hari ini, kalian jangan pernah bermimpi menyakiti siapapun di sekelilingku. Pak Hong, Ada apa? saya hendak meminta Anda Untuk membantu saya, sedikit bantuan. Aduh, iya, sudah tahu. Hari ini akan kuajarkan. Kau bertele-tele sepanjang hari. Tak bosan juga. Guru, Anda harus memenuhi janji. Pakai ini saja. Ini hanya jarum perak biasa, bukan? Jarum tak membedakan tinggi rendah, baik buruknya, tergantung pada keterampilan si pemakai. Teknik jarum ini terlalu luar biasa. Untung Anda ini paman sepupu kepala daerah Zhou dan masih membuat kepala daerah Zhou memohon bantuan saya. Kalau tidak, aku tak sudi meladeni kakek aneh sepertimu. Tapi ini juga bukan perkara buruk. Lagi pula sekarang terus hanya mengandalkan keberuntungan untuk menyelamatkan orang. Kalau mau dalam setahun menyembuhkan 81 jenis penyakit sulit, dengan perkembangan sekarang masih terlalu lambat. Lagi pula, kakek Zhou bagaimanapun adalah dokter dewa terhebat di Jiangzhou, punya banyak pasien dan persediaan obat, lebih sering berinteraksi dengannya, tak cuma mempercepat perolehan pahala, tapi juga memudahkan menemukan 3 macam obat spiritual yang tersisa. Kakek Zhou, mohon selamatkan putri saya. Jangan sungkan. Silakan masuk, silakan masuk. Kebetulan Anda datang, hari ini aku baru saja berguru kepada seorang tabib hebat. Kebetulan di rumah tadi, izinkan beliau memeriksa putri Anda sebentar saja. Ini, apa bisa? Putri Anda sepertinya terkena racun langka dan aneh, racun Jueyan. Silakan, kemari. Ini jarum permajaan wajah yang sudah lama hilang, yang tertulis dalam gulungan pengobatan kuno. Tuan Hong, besok, keluarga kami akan menggelar pesta untuk merayakan pulihnya wajah asli. Sisi, kami berharap Anda dapat hadir. Ayu? Kamu Ayu? Maaf. Kak Ayu, ada apa kak? Ayu, jangan seperti ini. Maaf, adikku sering menangis di rumah, jadi aku terbawa suasana. Ada apa Kak Ayu? Mengapa sedih? Tidak apa-apa, hanya saja hari ini keluarga tante datang, aku lupa menyiapkan hidangan, jadi sedikit bermasalah. Mereka memang keterlaluan, selalu menindasmu. Ini salahku. Lihat kan sudah selesai. Kak Ayu, kamu benar-benar baik.
Sudahlah, aku pergi dulu. Andai saja Kak Ayu jadi pacarku. Apa sih yang kupikirkan? Mana mungkin? Sudahlah, mending pulang tidur. Besok masih harus hadir di pesta keluarga Liu. Pak Hong, hari ini keluarga Liu menggelar pesta untuk merayakan kepulangan Sisi. Silakan. Terima kasih Pak Liu. Ini adalah hadiah yang saya bawakan untuk Nona Liu hari ini. Lukisan serta kaligrafi antik yang kubeli dengan harga tinggi. Terutama yang satu ini merupakan karya asli Pak Lin. Saya yakin Nona Liu pasti akan sangat gembira menerima hadiah-hadiah ini. Kau menertawakan apa? Sangat miskin, apakah kau datang ke sini hanya untuk makan gratis? Meski miskin, tetap lebih baik ketimbang memberi lukisan palsu sebagai hadiah. Apa katamu? Siapa yang membawa lukisan palsu? Sok pintar. Memalukan saja. Wakil dekan yang memiliki mata emas, siapa kau berani mencari-cari kesalahan? Apa kau sudah gila? Kaligrafi ini bukanlah karya asli Pak Lin. Omong kosong. Sekarang kau sudah merusak karya asli Pak Lin? Kurasa kau tidak mampu menggantinya. Yang Kun, lahir dari keluarga terpelajar, cukup ahli dalam barang antik. Mempelajari. Kaligrafi ini jelas ini palsu. Ketebalan kertasnya salah, tinta memang ditiru dengan baik, tetapi jelas tinta baru dari beberapa tahun terakhir. Terutama suara robekan tadi, Pak Lin hanya menggunakan kertas Xuan khusus dari keluarga He Chengdong dipadukan dengan goresan yang kuat dan menembus kertas. Suara robekannya seharusnya terdengar jernih, tapi yang tadi justru kasar dan keras. Jadi saya yakin ini pasti palsu. Kak Hong Yu, kau hebat sekali. Dengan warisan tabib kuno menilai lukisan biasa, bagaimana mungkin sulit bagiku? Lalu, perlukah aku mengganti? Tidak perlu mengganti, kalau begitu aku pergi. Anak ini sebelumnya sudah mempermalukan dirinya di depan Nona Xiao, sekarang malah dekat dengan Liu Qianqian. Acara seperti ini memang tidak cocok untukku. Terlalu fokus melihat lukisan sampai tidak kenyang. Nanti aku akan pergi ke rumah Kak Kingping untuk makan. Hong Yu, cepat atau lambat aku akan membuatmu menyesal. Kak Iparati, hari ini masak makanan enak. Apalagi? Yu, tolong ayah mertuaku. Ini, ada apa ini? Tadi malam angin kencang, ayah mertuaku, entah bagaimana tiba-tiba pingsan sampai sekarang belum sadar. Ngobrol sama orang luar, ngapain? Dia bisa kasih uang buat berobat? Atau kalian ada mainnya? Betul sekali. Mana sertifikat rumahnya? Keluarkan, bagi harta. Aku tidak tahu di mana. Masa kamu tidak tahu? Ardi sudah berpesan, sertifikat rumah tidak boleh diberikan padamu, tidak boleh bagi harta. Kamu masih berani sebut nama Ardi? Pembering sial. Sejak masuk ke rumah kami, kamu sudah membuat adikku meninggal. Sok cantik, mentang-mentang punya wajah cantik, kamu sudah menggoda. Berapa banyak pria di desa ini? Hah? Tidak. Berarti bukan orang seperti itu. Cukup. Aku pasti bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Dengan begitu tidak perlu bagi harta. Kamu, apa kemampuanmu? Penyakit itu apa bisa sembuh hanya dengan kamu bicara? Jika aku bisa menyembuhkan penyakit ayahmu, kamu dan suamimu jangan ganggu Kak Iparati dan kehidupan ayah mertua, dan juga tidak boleh merebut rumah ini. Kau orang luar tidak berhak ikut campur urusan pembagian harta keluarga kami. Tapi kalau kau tidak bisa menyembuhkan Kartika dan menyerahkan surat tanahnya, taruhan ini mau kami terima. Ini tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Kenapa kami harus setuju? Tidak masalah, percayalah padaku. Keajaiban tabib dewa. Paman Hong, ini jelas sudah sembuh. Kenapa masih berpura-pura pingsan? Aku sudah tahu kau tidak bisa menyembuhkannya. Cepat serahkan surat tanahnya. Aku tadi hanya berpura-pura. Dengan begini, aku bisa mengujimu. Dasar anak haram. Memanfaatkan aku sedang sakit, membawa pria simpanan kembali untuk mencari masalah. Roy,
Terima kasih untuk hari ini. Kak Kingping, sama-sama. Aku serius, Roy. Kalau bukan karena kamu, banyak hal tidak akan bisa kutangani. Aku merepotkanmu. Tapi aku melakukannya dengan senang hati. Sebenarnya, aku sudah lama memperhatikanmu. Saat di toko obat Shu, awalnya aku tidak ingin ikut campur. Tapi karena itu kamu, aku menolongmu. Setelah kejadian Tuan Shu memfitnah kita, aku rasa aku perlahan jatuh cinta padamu. Kenapa? Baru bilang sekarang? Tadinya aku juga tidak ingin mengatakannya, tapi kali ini kau membantuku menyelesaikan urusan keluargaku. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Aku tahu ini salah. Tidak ada yang salah. Kingping, kau benar-benar baik. Kau wanita paling polos yang pernah kutemui. Tapi aku seorang janda, aku tidak ingin kau digosipkan orang. Aku tidak keberatan. Aku hanya ingin bertanya, maukah kau menjadi wanitaku? Aku. Tidak apa-apa, kalau tidak mau. Bukan, aku mau. Baguslah kalau begitu. Linger? Ada apa Linger mencariku? Benar-benar orang terkaya di Jiangling. Datang ke hotel semewah ini untuk merayakan pesta ulang tahun. Yo, bukankah ini Hong, si jenius akademis? Wang Jun, lama tidak bertemu. Setelah kita kuliah, sepertinya kita belum pernah bertemu lagi, ya? Memang, aku sungguh tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Lagi pula kita bukan dari kalangan yang sama, wajar saja. Kalangan apa tidak kalangan? Sejujurnya, pintar belajar juga tidak ada gunanya. Lagi pula latar belakang keluarga sudah menentukan seumur hidupmu hanya akan menjadi orang biasa atau bisa dibilang pecundang. Bercanda, jangan marah. Sudahlah, kita tidak usah membahas ini. Sekarang kamu bekerja di mana? Grup Yin Yuewan sebulan juga cuma 30 atau 40 juta rupiah. Pantas saja kamu mampu berkonsumsi di hotel seperti Bandung ini. Melihat penampilanmu, sepertinya kamu bukan datang untuk berkonsumsi. Kamu di Hotel Bandung ini bekerja, ya? Pelayan atau satpam. Sebulan bisa dapat 6 juta rupiah. Aku memang bukan datang untuk berkonsumsi. Aku diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun teman. Jangan membual, mana mungkin kau punya teman yang mengadakan pesta ulang tahun di sini? Kak Hong Yu, kenapa baru datang? Aku sudah lama menunggumu. Orang terkaya di Jiangling, cucu keluarga Xiao, Xiaoling Er. Kau baru datang sekarang? Aku sudah lama menunggumu. Orang terkaya di Jiangling, cucu perempuan keluarga Xiao, Xiaoling Er. Hong Yu, Nona Xiao. Jangan bilang dia pacarmu. Bukan, hanya teman baik. Sekarang bukan berarti nanti juga bukan. Hong, si jenius di universitas kita, waktu kuliah punya banyak pacar. Banyak orang bilang, dia itu playboy. Kau bicara apa? Sebenarnya aku tahu semua itu, tapi aku tidak keberatan. Asal Kak Hong Yu sedikit saja menyukaiku, menemaniku saja sudah cukup. Apa? Kak Hong Yu, bukankah kau dulu tertarik dengan sebuah apartemen di pusat kota Jiangzhou? Aku bisa membelikannya untukmu. Terima kasih, Linger. Karena kau teman kuliah Kak Hong Yu, ikutlah hadiri pesta ulang tahunku. Ya. Tidak usah. Hong Yu, apa hakmu? Aduh, tugas untuk berbuat kebajikan ini sangat banyak. Kapan bisa selesai? Jangan sampai aku mati karena energi berlebih. Dan obat untuk ayahku, sekarang baru terkumpul ginseng liar, buah lingsin, dan jamur lin hei dari Gunung Suci. Sisanya, rhodiola langka, bunga salju abadi, dan anggrek yin yang sangat sulit dicari. Sangat sulit dicari. Ada apa? Tidak bisakah kau mengemudi lebih cepat? Tidak tahukah kau orang lain sedang terburu-buru? Sekarang sudah menabrak, lihat apa yang akan kau lakukan. Lalu apa maumu? Tentu saja kau yang ganti rugi. Tapi sepertinya kau tidak sanggup menggantinya. Bukan, ini bukan masalah sanggup atau tidak sanggup. Bukankah karena kau mengemudi terlalu cepat? Sungguh tidak sopan. Mobilmu dibandingkan dengan mobilku, mungkin bahkan tidak sebanding dengan 1 sen pun. Aku sarankan kau lebih mengerti. Aku ini Kaya tapi tidak beradab. Kasihan sekali. Halo. Guru, ada masalah besar.
Ini ada apa ini? Pak Yanto adalah teman lama saya. Hari ini saya tidak bisa mengobati penyakitnya, jadi saya harus memanggil guru. Pak Yanto, ini guru saya, Hong Yu. Apa? Semudah ini? Mampukah dia? Awalnya saya juga berpikir, apakah kemampuan guru cukup? Tapi sekarang ternyata saya yang kurang perhitungan. Tapi, ini menyangkut nyawa seluruh keluarga saya. Bagaimana kalau Anda saja yang mengobati, Pak Zhou? Penyakit Pak Yanto ini sangat rumit. Jika saya bisa mengobatinya, kenapa saya harus merepotkan guru? Pak Yanto, waktu tidak menunggu kita, bahkan jika Anda bisa menunggu, keluarga Anda mungkin tidak bisa. Kalau begitu, saya mohon Pak Hong bantu keluarga saya. Ayah, aku sudah menemukan bahan obatnya. Kau, pergi. Siner, jangan ribut. Aku baru saja bertengkar dengannya. Mana mungkin dia mau berbaik hati, menyelamatkan keluargaku? Berpikir negatif, aku tidak mau mengobati lagi. Guru, pasti ada kesalahpahaman di antara semua ini. Tidak ada kesalahpahaman, dia sama sekali tidak boleh mengobatinya. Sudahlah, mengumpulkan pahala juga butuh takdir. Jika keluarga pasien ini tidak setuju, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana bisa begini? Tuan Hong, cepatlah kemari dan lihat. Cepat minta maaf kepada Tuan Hong. Maaf. Sepertinya mereka terkena racun yang sama, yaitu racun kronis yang disebut wisteria. Sangat jahat dan menyeramkan, aura yang sangat berbahaya. Beri aku pisau. Dokter gadungan ini, apa yang kau inginkan? Membuang darah untuk menyelamatkan nyawa. Guru, ini. Jika kau masih ingin menyelamatkan nyawanya, jangan bertele-tele. Jangan meragukan orang yang kau percaya, dan jangan percaya pada orang yang kau ragukan, karena kita sudah memutuskan, cepat berikan pisau kepada Tuan Hong. Ayah. Benar-benar seorang jenderal yang hebat. Bau sekali. Racun yang digunakan benar-benar kejam. Siapa yang melakukan ini? Biarkan aku tahu, aku pasti akan membunuhnya. Sepertinya Raja Racun masih hidup. Orang yang meracuni pasti akan dihukum Tuhan. Menurut guru, orang yang meracuni ini ingin membasmi keluarga Jiang dan Ye? Benar. Wisteria adalah racun yang hanya tercatat di buku kedokteran kuno, seharusnya sudah punah. Dan sekarang Tuan Ye, Nyonya Ye, dan racun Nyonya Ye sudah dihilangkan. Setelah istirahat yang baik, seharusnya tidak akan ada masalah besar. Terima kasih. Kenapa? Apakah Tuan Ye masih khawatir? Menurut Anda, situasi keluarga kami masih sangat berbahaya? Tidak masalah, saya akan meresepkan obat kebal racun. Sebelum menemukan pelakunya, terus minum saja. Saya pikir guru hanya ahli dalam akupunktur. Tidak disangka Anda begitu ahli dalam farmakologi. Bisa menulis resep seperti itu. Tuan Hong, terima kasih banyak. Jika di masa depan ada yang bisa dibantu oleh keluarga kami, silakan katakan saja. 10 juta ini adalah biaya pengobatan untuk Anda, Tuan Hong. Sebagai seorang dokter, ini semua adalah tugasku. Saya tidak membutuhkan biaya pengobatan ini. Saya, Ye Fei Peng, tidak pernah berhutang budi pada orang lain, dan 10 juta ini, jika Anda tidak menerimanya, berarti Anda tidak menghargai saya. Bagaimana bisa begitu? Guru, uang ini bagi keluarga Ye tidak berarti apa-apa, terimalah saja. Ini adalah kesepakatan yang adil. Apakah guru ingin membuat keluarga Ye merasa berhutang budi pada Anda? Ayu, nilai ujiannya kali ini turun drastis. Apakah Anda orang tua Ayu? Meskipun peringkatnya turun dari peringkat pertama menjadi peringkat ketiga, kelihatannya tidak banyak, tapi sebenarnya ini mencerminkan sikap belajarnya. Maaf, Bu Guru. Saya akan mengawasi Ayu di rumah. Kalau tidak ada lagi, kami permisi dulu. Baiklah, silakan. Hanya karena nilainya bagus, dia boleh memukul putri saya? Dia yang menampar saya duluan. Saya hanya menangkisnya dengan pelan. Masih berbohong. Beginikah sikapmu terhadap orang tua? Saya tidak akan membiarkan putri saya satu kelas dengan murid seperti ini. Ibu, Anda juga lihat sendiri, sekarang hal ini sudah menimbulkan ketidakpuasan orang tua murid lain. Ayu, kamu harus berubah. Tanpa bukti, kenapa adik saya harus dikeluarkan? Lagi pula, bagaimana bisa hanya mendengarkan satu pihak lalu menyalahkan adik saya? Bu Kepala Sekolah. Hanya karena dia memukul putri saya? Adik saya selalu penurut, tidak mungkin dia memukul teman sekelasnya. Dan adik saya bilang, ada alasannya, kalian tidak bisa seenaknya mengeluarkannya. Sekarang, masing-masing pihak punya versinya sendiri. Bagaimana kalau kita lihat rekaman CCTV? Kalau begitu, Rika, bagaimana menurutmu? Apa rekaman CCTV itu bisa dilihat begitu saja? Kalian ini melanggar privasi anak-anak? Melaporkan ke sekolah juga boleh, serahkan pada sekolah untuk diselidiki. Apa maksudmu? Maksudmu aku dan anakku berbohong? Keadaan ekonomi yang buruk, kualitasnya juga buruk? Benar-benar bukan orang baik, pantas saja teman-temanmu mengejekmu. Apa maksudmu? Pak Tua Zhou, bisakah Anda membantu saya? Adik perempuan saya adalah
murid SMA Jiangling 1. Sekarang dia sedang mengalami sedikit masalah. Bisakah Anda membantu saya mencari kepala sekolah Hua? Pak Tua Zhou, apa mungkin Zhou Wenchang? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia kenal Pak Tua Zhou? Sombong sekali, Ching Ching. Anak saya sudah cerita ke saya keadaan keluargamu miskin dan menyedihkan. Kalian berdua suka berbohong. Kamu dipengaruhi oleh kakakmu. Jangan bicara tentang kakakku. Lihat kalian berdua masih kecil, tapi kelakuannya sangat buruk. Sudah. Kalian jangan berdebat lagi. Masalah ini sebaiknya diselesaikan secara damai. Xiaoya, minta maaf pada orang tua Gao King. Lihua, Anda juga jangan berdebat lagi. Saya tidak mau. Saya tidak salah. Hong Xiaoya sudah dinasihati malah membentak. Lihat. Sikap seperti ini pada orang tua, anak tidak tahu diuntung. Apa yang kau katakan? Pukul saja, pukul aku akan membuatmu dan adikmu menyesal. Guru muda, jangan kotori tangan Anda. Ada apa ini? Kepala sekolah Hua, kenapa Anda datang kemari? Kalau saya tidak datang, bagaimana saya bisa melihat sebuah pertunjukan? Menuduh orang baik dan berpura-pura menyelesaikan masalah. Benar kan? Paman dari Gao King. Jadi, kepala sekolah Gao adalah paman Gao Qing, kerabat Zhang Lihua. Semuanya jadi masuk akal. Kalau saya tidak datang hari ini, saya tidak akan tahu kalau sekolah ini punya orang tua murid yang sangat menyusahkan. Menanyakan latar belakang keluarga teman sekelas, seolah takut tidak tahu kekayaan satu sama lain. Apa takut sulit untuk menindas orang tua murid ini demi membela putrinya, menuduh siswa lain yang memulai perkelahian? Sungguh sayang anak sekali. Dan kamu, jangan lagi mencoba menutupi masalah, berpura-pura menyelesaikan masalah. Mengerti? Mengerti, kepala sekolah Hua. Ada apa ini? Aura yang berbahaya. Jangan-jangan kepala sekolah Hua juga keracunan. Ayu, kamu ngajak aku ke sini mau ngapain? Beli rumah, terus nikahin kamu. Ih, kamu ini, gombalin aku lagi. Sebenarnya, aku pikir beli rumah di kota kabupaten lebih nyaman. Lagi pula, sekolah Dinda juga lebih dekat. Terus, kamu masih mau bangun rumah baru di desa? Tentu saja. Lagi pula, orang yang meracuni keluarga Raga sekarang sepertinya berada di Kabupaten Jiangling. Dan mungkin ada hubungannya dengan kepala sekolah Hua. Orang ini sangat berbahaya, kalau tidak disingkirkan, akan membahayakan banyak orang. Dan sekarang, baru 10 penyakit yang disembuhkan, masih jauh dari 81 penyakit yang rumit. Kalau tinggal di kota kabupaten, mungkin bisa lebih banyak orang yang kuselamatkan dan mengumpulkan lebih banyak pahala. Siska, kok kamu ada di sini? Cie, kakak sepupu. Mau beli rumah ya? Cari pria baru lagi ya? Jangan bicara seperti itu. Memangnya bukan kenyataan, tapi kok kalian berani datang ke Teluk Perak? Mampu belinya? Siska, Pak Wang Anda sudah datang. wah ini kan si Hong si jenius. Jadi setelah jadi gigolo Nona Xiao, cari yang baru lagi ya. Kamu benar-benar beruntung ya. Ada rekomendasi unit yang bagus? Ada sih. Tapi Bapak serius mau beli? Kalau tidak, Yang terbaik di perumahan Silver Bay ini adalah unit 1. Memang benar. Tapi unit 1 itu unit terbaik. Takutnya ada klien yang tidak mampu membelinya. Bibi, kenapa Bibi? Urusan apa kau dengan aku? Sepupu yang menikah di desa dan menjadi janda, berhak apa menggurui aku? Hong Yu, tidak kusangka seleramu seberat ini. Bahkan janda pun kau sukai. cukup. Aku mau beli lantai 1. Kau bawa kami untuk melihatnya. Melebihi kemampuan. Kau berbohong tanpa bukti. Membawa kalian untuk melihatnya sih bisa, tapi kalau tidak mampu membelinya, jangan buang-buang waktu kami. Xiaoyu, unit terbaik itu pasti sangat mahal, kan? Sangat mahal, 8 juta rupiah lebih. 8 juta rupiah lebih. Kalau begitu tidak perlu dilihat. Benar kan? Sudah kubilang kalau tidak punya uang jangan berpura-pura. Di sini ada 20 juta rupiah, aku mau membelinya dengan tunai. Unit terbaik lantai paling atas. Bayu, hebat sekali. Baru lulus kuliah, sudah bisa beli rumah di kota. Nanti kita bisa tinggal di rumah besar. Kalian suka saja. Siapa ya? Tante, Adikku datang, silakan duduk. Aku kesini bukan untuk bertamu. Aku kesini untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi apa? Apa hubungannya dengan kami? Apa maksudmu? Kalau bukan karena kamu membuat Pak Kades dipecat, Akbar akan jatuh ke dalam situasi seperti ini. Benar karena kalian, aku kehilangan pekerjaanku. Kamu harus memberi kompensasi kepada Akbar. kamu ini cari gara-gara ya. Apa kamu berani berbicara seperti itu kepada orang tua? Pokoknya, kalau hari ini tidak memberi uang, kami tidak akan pergi.
Akbar, kamu kenapa? Kamu kenapa? Aduh. Harimau, harimau. Pak Tua Zhou, Anda adalah tabib hebat. Tolong selamatkan putraku. Lepaskan dulu. Adikku, jangan ribut. Tidak, Anda harus menyelamatkan putraku. Benar-benar perempuan jahat. Sungguh memalukan. Begini terus, aku tidak bisa menyelamatkan orang ini. Bagaimana bisa begini? Maaf, aku benar-benar tidak berdaya. Parasit tulang, ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Aku hanya punya satu putra ini, Anda harus membantuku, sembuhkan dia. Selesai sudah. Ada seseorang yang mungkin bisa membantumu. Benar, Yu, kau telah menyelamatkan orang-orang keluarga Shu, kau juga pasti bisa menyembuhkan harimau. Membantumu. Bisa. Tapi kau harus berjanji padaku. Setelah sembuh, kalian jangan lagi menginjakkan kaki di rumahku sedikit pun. Tidak bisa, dia sekarang orang kaya, harus menempel padanya erat-erat. Yu, bagaimanapun kita masih bersaudara, Bibi mohon padamu. Kau tidak setuju, maka lihat saja putramu mati. Guru Agung memang hebat. Aku sudah menepati janjiku. Astaga, apa itu? Kapan kakak jadi ahli mengobati orang? Anakku, kau sudah menderita. Mulai sekarang, keluarga kita tidak ada hubungan lagi. Pak Zhou, bagaimana menurutmu? Akhir-akhir ini memang banyak pasien yang aneh. Benar. Baik Liu Qiangqian, 3 orang keluarga Ye dan Hong Hu hari ini sepertinya terkena racun aneh. Siapa yang begitu kejam? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Saya telah berpraktik kedokteran selama 50 tahun, tetapi baru-baru ini di Jiangling, saya sering menemui kesulitan. Ini pasti disengaja oleh seseorang. Kau punya banyak koneksi dan relasi. Bisakah kau menyelidikinya? Saya akan mematuhi perintah guru. Mungkinkah Raja Racun telah turun? Tidak. Bukankah Raja Racun telah disegel oleh tabib sakti? Apakah aku terlalu khawatir? Aku terlalu khawatir. Pak Hong, punya waktu? Mari kita bicara. Sebenarnya kamu datang kemari untuk apa? Aku datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Meminta maaf untuk apa? Saya telah salah menilai Anda, membuat Anda tidak senang hari itu. Sekarang aku sudah dipecat. Kalau begitu kamu seharusnya meminta maaf kepada Kak Rati. Tapi, aku ingin meminta maaf kepada Anda. Pak Hong begitu berbakat dan sukses. Mengapa mempermasalahkan hal ini dengan saya? Tolong bantu saya untuk bicara baik-baik. Baiklah. Masalah pemecatanmu dari perusahaan akan saya bantu selesaikan. Sekarang, bisakah kamu pergi? Pak Hong, aku menyukaimu. Apa kau tidak menyadarinya? Nona Kartika, tolong jaga sikapmu. Aku pacar sepupumu. Deva, Kartika, kalian sedang apa? Ratih, aku. Jadi, Bening yang berinisiatif menemui kamu untuk minta maaf? Benar, karena dia dipecat oleh grup Sinar Bulan. Kalau kamu tidak senang, aku tidak akan membantunya. Tidak apa-apa, aku percaya padamu.
Qingping memang yang terbaik. Oh iya, aku lihat di internet katanya beberapa hari lagi, di Jiangzhou akan ada pameran obat tradisional Tiongkok. Jadi kamu harus ikut. Ini mungkin bisa membantumu mengumpulkan tanaman obat langka. Qingping, berita ini sangat membantuku. Xiao Yu, aku hanya wanita desa, tidak bisa banyak membantumu, tapi aku akan selalu mendukungmu. Semoga perjalanan ke Jiangzhou kali ini akan ada hasil yang lebih besar. Guru, saya tidak menyangka orang hebat seperti Anda juga bisa menemani saya menghadiri pameran biasa ini. Pak Song, ini adalah mutiara malam. Kualitasnya memang bagus, sekilas terlihat berusia 100 tahun. Jika digunakan untuk obat, pasti sangat manjur. Pak Song, Anda benar-benar jeli. Benar-benar layak menjadi penerus keluarga Song dari Jiangzhou. Oh, bukankah ini Dr. Hong? Kenapa Anda juga datang? Wakil direktur yang lama tidak bertemu. Hanya saja mutiara malam ini dikhawatirkan tidak bisa digunakan untuk obat. Jangan bicara sembarangan kalau tidak tahu. Mutiara malam yang bisa digunakan untuk obat haruslah jernih dan tanpa cacat. Mutiara malam yang satu ini, meskipun kualitasnya bagus, tetapi di dalamnya terdapat retakan halus. Bukan pilihan terbaik untuk obat. Saya sudah lama mendengar bahwa Pak Hong menyelamatkan Tuan Besar keluarga Xiao. Setelah bertemu hari ini, ternyata Anda memang sangat berpengetahuan. Saya selalu suka berteman. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Hong. Baiklah. Dia berani kurang ajar kepada Anda, Tuan Muda Song, Anda justru. Tidak apa-apa. Nanti ku beri dia pelajaran. Kau suka bergaul dengan siapapun, ya? Dr. He, bicara tak perlu begitu. Mau bicara apa? Langsung saja. Wah, bukankah ini Tuan Muda Song? Kenapa kau selalu muncul? Kau benar-benar orang miskin yang cuma menumpang hidup. Cukup. Tuan Hong adalah tamu yang kuundang. Jangan ribut di sini. Tuan Hong, saya sungguh minta maaf. Mari, saya akan bersulang untuk Anda. Ketidaknyamanan hari ini, anggap saja tak pernah terjadi. Ada racun di minuman ini. Dr. Hong, Anda tidak akan menolak Tuan Muda Song, kan? Kalau begitu, kau tidak akan bisa praktik dokter di kota Jiangzhou lagi. Kalian sekongkol. Sekongkol apa? Kata-katamu kasar sekali. Kita semua kan teman. Guru kecil, Song Xuan bukan orang yang mudah dihadapi. Jangan sakiti hatinya secara terang-terangan. Tuan Hong kurang tahan alkohol. Biar aku yang minum untuknya. Jika terjadi sesuatu pada Wan Rou, kalian semua akan mati. Dendam ini sudah terpatri. Silakan duduk dan istirahatlah. Menyalurkan ki. Maafkan saya, Nona Wanzhou. Mungkin Anda akan merasa sedikit demam. Anda harus bersabar. Panas sekali. Nona Wanzhou, Anda sudah bangun? Guru kecil, kau datang ke mimpiku lagi?
Kalau begitu, kau pasti tahu aku menyukaimu. Apa? Apa? Anak muda keluarga Song itu keterlaluan. Apa latar belakangnya? Song Xuan. Keluarga Song, salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangzhou. 9 generasi hanya memiliki 1 keturunan. 3 keluarga besar yang mana? Keluarga Ye yang dipimpin oleh Ye Fei Peng. Keluarga Song, tempat Song Xuan berada. Dan yang paling misterius, keluarga Lan. Mengapa mereka begitu berkuasa? Alasan mengapa beberapa keluarga mereka begitu berpengaruh adalah karena di kota obat herbal Tiongkok ini, mereka telah melindungi dari generasi ke generasi tanaman obat yang berharga. Tanaman obat yang sangat berharga. Benar. Tuan, tolong jangan bersemangat dulu. Dengarkan aku jelaskan. Benar, 3 keluarga besar Jiangzhou. Keluarga Ye melindungi rhodiola. Keluarga Lan memegang bunga salju abadi. Sedangkan keluarga Song memiliki yang paling berharga, anggrek yin yang. Seperti menemukan sesuatu yang dicari dengan susah payah, mendapatkannya tanpa usaha. Berapa banyak uang yang dibutuhkan agar mereka mau menjualnya kepadaku? Itu semua adalah pusaka. Untuk mendapatkannya, bukan hanya masalah uang. Hanum, Oh, kamu. ngapain kamu kesini? Aku mau ketemu Tuan Ye untuk mengurus sesuatu. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Suasana kalian berdua ini, ada apa sebenarnya? Hari itu aku mabuk dan menyatakan cintaku pada kakek guru. Serius? Kamu kan cucu perempuan Zhou Wenchang. Jangan bilang Kabupaten Jiangling, seluruh kota Jiangzhou. Kamu terkenal sebagai wanita cantik. Kamu suka dia? Suka dia si lugu ini? Apa? Aku segera pulang. Bagaimana bisa begini? Obat yang saya racik, kalian sepertinya tidak meminumnya tepat waktu. Ya? Peng Fei, kamu ceroboh sekali. Apa maksudmu? Ini obat yang dimakan oleh seluruh keluarga kami. Setelah menerima resepnya, seharusnya diperiksa dulu sebelum digunakan. Sekarang sudah diperiksa juga. Kami juga sudah meminumnya. Hanya saja kakek, dia merasa kamu hanya seorang pemuda berusia 20 tahunan. Jika tidak percaya, mengapa memanggil saya kemari? Guru, kumohon. Tidak perlu banyak bicara. Kali ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Hong, apapun permintaan Anda, keluarga Ye pasti akan memenuhinya. Bahkan jika harus mengosongkan seluruh aset keluarga Ye. Saya bisa menyelamatkannya, tapi saya tidak menginginkan uang. Guru memang seorang tabib yang berhati mulia. Saya ingin 5 liang rhodiola rosea yang langka. Apa? Kau keterlaluan. Serakah sekali. Rhodiola yang langka adalah pusaka keluarga Ye yang diwariskan turun-temurun. Guru, ini sepertinya terlalu berlebihan. Saya tidak sengaja menggunakan nyawa Tuan Ye sebagai ancaman, tetapi saya benar-benar membutuhkan 5 liang rhodiola ini. Kau tidak pernah berubah menginginkan harta rahasia keluarga Ye. Entah kau sengaja meracuninya atau tidak. Kartika, jangan kurang ajar. Tuan Hong, saya setuju. Ayah, Sudahlah. Aku akan mengambil rhodiola. Dalam 10 menit, Tuan Ye akan bangun. Tuan Hong. Kok bisa rhodiola? Pak Ye, jangan-jangan Bapak mempermainkan saya? Tidak. kakek sudah bangun.
5 tahun yang lalu, istri saya sakit parah. Saat itu, rhodiola langka sudah terpakai. Saya agak ingat. Kok saya tidak tahu? Untuk mempertahankan pengaruh keluarga Y, hal ini tentunya semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Namun hari ini situasinya mendesak. Saya tidak menyangka rhodiola dikeluarkan lagi. Jadi, seumur hidup saya tidak akan mendapatkan rhodiola langka? Mengapa Tuhan mempermainkan saya begini? Belum tentu. Nyonya, bagaimana maksudnya? Setelah saya sembuh, saya menyimpan sedikit akar rhodiola langka dan menanamnya di bukit belakang Jiangling. Nenek Ye menanam akar rhodiola di bukit belakang. Dan ternyata benar-benar tumbuh rhodiola. 4 dari 6 tanaman obat sekarang sudah terkumpul. Masih ada 2 tanaman obat lagi, masing-masing di keluarga Lan dan keluarga Song. Sepertinya akan segera terkumpul semua dan bisa menyelamatkan ayah. Hari ini sangat bahagia, harus kembali menemui Mbak Kingping untuk merayakannya bersama. Bukankah itu kepala sekolah Xiao ya? Terakhir kali dia membantu kami, apa aku harus menyapanya? Apa yang sedang dilakukan? Aura yang sangat berbahaya. Mungkinkah dia yang melakukannya? Pak Hong sudah lama di sini ya? Tidak juga, kebetulan saja lewat. Selarut ini, Pak Hong sedang latihan Qigong? Kau percaya? latihan Qigong di tempat terpencil seperti ini. Pak Hong tidak punya kebiasaan aneh kan? Pertanyaan macam apa yang aku tanyakan? Urusan yang tidak ada hubungannya denganmu, lebih baik jangan ikut campur. Maaf, aku lancang. Aku permisi dulu. Siapa dia? Siapa dia? Qingping. Kakak ipar, ngapain ini? Aduh, berani kamu pukul saya. Dasar perempuan pedas, saya malah semakin suka. Pertama kali saya melihatmu, saya pikir kamu cantik sekali. Kangen sekali, jauh lebih baik daripada istri saya yang kusam itu. Pergi. Dasar janda, jangan menolak tawaran baik, Sok Suci. Pergi. Tidak tahu diri. Pergi kamu. Kalian sedang apa? Perempuan jahat? Dan kamu, berani-beraninya kamu mengkhianatiku. Istriku, dia yang menggodaku. Tidak, kau berani menggodaku suamiku. Dasar wanita jalang. Awas kau, kubunuh kau. Hentikan. Hong Yu. Lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut Qingping. Oh, si penipu datang. Jaga bicaramu. Jika memang Qingping yang menggodanya, apa mungkin ada bekas tamparan di wajahnya? Apa yang dia katakan benar? Tidak. Liu Qingping, gadis nakal itu yang menggodaku. Aku tidak. Kau yang masuk saat mertua tidak ada di rumah. Kau menyelinap masuk. Beraninya kau memfitnahku. Lepaskan aku. Punya tenaga untuk menindas perempuan, tapi tidak punya tenaga untuk melawan? Aku. Kak, ada apa dengan kakak ipar? Tolong.
Aku sudah mengendalikan epilepsinya. Bawa dia pergi sekarang. Kau masih mau membuat masalah di sini? Cepat pergi. Kalau aku sampai tahu kalian mengganggu Kartika, kalian akan menyesal. Kartika, jangan takut. Tidak apa-apa. Terima kasih, Bayu. Kartika, kau kenapa, Kartika? Kartika? Ini masuk angin. Perlu menyalurkan tenaga dalam. Kak Ipar Kingping, bertahanlah. Apa ini? Bunga teratai biru. Yu. Qingping, apakah kau memiliki hubungan darah dengan keluarga Liu? Kenapa kau bertanya seperti itu? Aku memang anak angkat. Lalu, apakah kau ingin menemukan keluargamu? Ingin. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Ikut aku. Yu, kau membawaku ke tempat semewah ini. Untuk apa? Qingping, begitu pintu ini terbuka, kau harus menghadapi kesulitan yang sebelumnya tak perlu kau hadapi. Aku tidak takut, selama kau ada di sisiku. Nancy? Bukan. Siapa kamu? Kingsley. Apakah kamu Kingsley? Nancy, Kingsley kembali. Nyonya Ye, apakah Anda tahu sesuatu? Nancy adalah istri keluarga Lani. Artinya, dia adalah kepala keluarga Lani saat ini, ibu dari Lani Qingnian, dan telah lama meninggal. Saya juga samar-samar ingat masalah ini. Setelah Nona Lani hilang, Nyonya menderita depresi, dan tak lama kemudian meninggal karena depresi. Lalu apa hubungan antara totem dan keluarga Lani? Apa hubungannya? Keluarga Lani adalah keturunan bangsawan. Semua orang yang lahir di keluarga Lani memiliki totem biru di belakang leher mereka. Saya Lansi Juhua, dan garis keturunan keluarga Lani yang paling berharga adalah Lansi Teratai. Apa? Artinya, gadis yang dibawa Pak Hong adalah adik King Nian? Betul. Ibu kandungku, seperti apa orangnya? Lembut seperti air, sangat cantik jelita. Memang, dulu Nyonya Lan di Jiangsu sangat terkenal, cantik dan cerdas. Sayang sekali, nasibnya kurang beruntung. Lalu, apakah keluarga Lan tidak mencari nona yang hilang itu? Keluarga Lan terus mencari nona besar mereka yang hilang. Saat mantan kepala keluarga Lan, Lan Heng, masih menjabat, dia terus menyebarkan pengumuman orang hilang. Dan 2 tahun lalu Lan Heng meninggal. Kakak dari nona besar Lan, Lan Qingnian, yang menggantikannya, bahkan lebih gigih mencarinya. Siapa sangka takdir berkehendak lain? Selama bertahun-tahun, mereka telah mencari ke kota-kota yang jauh. Tetapi Kingsley ternyata ada di Jiangling. Qingping, apakah kau ingin bertemu dengan keluargamu? Aku ingin. Tetapi, dengan status dan pengalamanku saat ini, aku sudah dicemooh di desa Hong, sedangkan keluarga Lan adalah keluarga terpandang di Jiangzhou. Aku khawatir mereka tidak mau mengakuiku. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Dengus apa? Wanita desa ini nona besar keluarga biru? Jangan bercanda. Hari ini adalah pesta keluarga biru. Jangan biarkan sembarang orang masuk. Cepat pergi. Memang, jangan sembarang orang. Dibawa untuk mengganggu tuan rumah keluarga biru. Benar, pesta yang bagus dirusak oleh kalian berdua. Dan aku dengar, Nona Liu ini seorang janda. Qingping tidak mau menikah dengan Hong Hao.
Kalau saja dia tidak hilang saat itu, bagaimana bisa begini? Bahkan nenek keluarga Ye bilang dia mirip dengan almarhumah Nyonya Keluarga Biru. Memang mirip Niansi. Ada orang yang mirip, ini bukan bukti bahwa gadis ini adalah nona besar keluarga biru. Tentu saja, siapa dia? Ingin mencari keuntungan. Hari ini, aku hanya ingin mencari kerabat kandungku, bukan status keluarga biru. Jika tidak ada keluargaku di sini, aku dan Xiao Yu tidak akan mengganggu lagi. Keluarga biru punya cara mereka sendiri untuk saling mengenal. Hanya saja tidak tahu apakah Nona Liu berani atau tidak. Kau mau apa? Keturunan langsung keluarga biru. Tetes darah menyatu menjadi teratai. Bagaimana? Tidak berani? Selama bertahun-tahun, aku susah payah mencari adikku tanpa hasil. Malah menarik. Banyak orang yang mau memanfaatkan. Apa maksudmu? Kau tidak perlu emosi. Jika dia memang adikku, Qingxi, aku pasti akan memperlakukannya dengan sangat baik, membawanya kembali ke keluarga. Tetapi, jika aku tahu kalian menipuku, maka aku tidak akan membiarkan kalian keluar dari pintu keluarga biru hidup-hidup. Kak Hongyu, sudahlah. Tes ini mungkin yang paling dekat. Aku bisa menemukan keluargaku. Bagaimana bisa begini? Faktanya sangat jelas, kalian hanya menginginkan harta keluarga biru, sengaja datang untuk memanfaatkan orang. Tunggu, lihat. Selamat datang kembali. Apa maksudmu? Sekarang Siska telah kembali ke keluarga biru. Tentu saja dia tidak bisa bersama dengan orang miskin sepertimu. Ini 100 miliar rupiah. Ambillah dan jangan hubungi Siska lagi. Lalu jangan hubungi Siska lagi. Aku tidak akan menyetujuinya. Bagaimana? 100 miliar rupiah tidak cukup? Aku membantu Bunga Matahari pulang bukan karena uang. Siska adalah anggota keluarga biru. Dia punya misinya sendiri. Dia tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Percuma bicara denganmu. Selamat tinggal. Tidak mau uang? Bagaimana dengan bunga salju abadi? Apakah kau menginginkannya? Aku tahu, kau sedang mencari Padma salju abadi. Seperti yang kita semua tahu, Padma salju abadi mekar 1000 tahun sekali dan tidak mudah ditemukan. Tapi jika kau mau meninggalkan Qingxi, Padma salju abadi milik keluarga Lan ini bisa kuberikan padamu. Yu. Qingping, kau datang. Untuk apa kau membawanya ke sini? Sudah kubilang aku tidak menginginkannya. Yu, ambillah. Apa maksudmu? Apa kau tidak tahu, jika aku mengambilnya, Padma salju abadi ini, apa artinya? Aku tahu. Aku lebih tahu dari siapapun. Tapi aku lebih tahu lagi. Jika kau tidak memiliki Padma salju abadi ini, semua kerja kerasmu akan sia-sia. Yu. Kita putus saja. Qingping. Kak Yu, aku tidak sengaja melihatmu. Kak Haryo, pesta keluarga Song hari ini sangat ramai ya? Tentu saja, Nona dari keluarga Lan. Pakaian memang membuat orang terlihat berbeda ya. Qingping, ya sudahlah. Sekarang seharusnya aku memanggilnya Nona Lan ya.
Haryo pasti sangat membenciku. Bolehkah saya mengundang Nona Lan untuk berdansa? Tidak, saya tidak bisa menari. Kenapa? Masih belum bisa melupakan pemuda itu? Saya tidak. Pemuda itu karena uang kakakmu putus denganmu. Jangan bicara sembarangan jika tidak tahu. Rama bukan orang seperti itu. Sepasang kekasih yang menyedihkan. Hei, dia merebut orangku, maka aku akan merebut orangnya. Seperti yang diketahui semua orang, keluarga Song dan keluarga Biru sudah memiliki perjanjian pernikahan, tetapi selalu tertunda karena putri sulung keluarga Biru menghilang dan terhenti. Sekarang putri sulung keluarga Biru telah ditemukan. Daripada menunda-nunda, lebih baik dilakukan hari ini. Hari ini, saya, Song Xuan dari Jiangzhou, melamar putri sulung keluarga Biru. Rani secara terbuka. Masa sih? Sony, kurasa kau sengaja membuat Kak Hong Yu marah. Kak Hong Yu? Hei, untuk apa aku membuatnya marah? Perjanjian pernikahan keluarga Song dan Lan sudah ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Sekarang melaksanakannya. Apa salahnya? Tuan Muda Song benar. Tuan Hong? Kau pikir itu masuk akal, kan? Masuk akal. Alur cerita macam apa ini? Kau benar-benar ingin menikah dengannya? Qingping, aku tidak. Aku tidak mau menikah. Tuan Hong? Kau seharusnya memanggil adikku Nona Lan. Keluarga Song dan Lan adalah dua keluarga besar di Jiangzhou. Sekarang bergabung, apa ruginya? Sebaliknya engkau, selain sedikit ilmu medis, tidak berguna, anak miskin. Apa yang bisa kau berikan untuk kebahagiaan orang lain? Jodoh memang pemberian Tuhan. Pernikahan keluarga Song dan Lan diputuskan seperti ini saja. Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Ada rasa? Tidak ada. Masa sih Tuan Zhou menekannya dengan sangat kuat? Tuan Muda Song, kakimu ini, jangan-jangan lumpuh? Kau ini bisa bicara tidak? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudmu? Urat-urat kaki bagian bawah semuanya rusak. Bagaimana saya bisa mengobatinya? Jangan-jangan waktu itu kau kecelakaan saat balapan mobil? Jangan dengarkan dokter gadungan ini. Aku tidak akan pernah menjadi lumpuh. Benarkah tidak ada cara? Sebagai dokter, saya punya hati nurani. Jika saya punya cara, saya pasti akan membantu. Namun, saya tidak akan membantu. Dasar sampah. Kalau tidak bisa mengobati, jangan sok tahu. Lihat, dia juga tidak percaya padaku. Untuk apa aku repot-repot? Ini. Song Xuan, jaga bicaramu. Kau benar-benar bisa menyembuhkannya? Aku tidak bisa. Kalau orang lain, aku mungkin bisa. Tapi sebelumnya kau meracuni adik Wulan di minumannya. Lalu kau menghinaku. Ditambah lagi, kau merebut istriku. Aku tidak bisa melupakan semua itu. Bibi, bagaimana Bibi bisa ada di sini? Jangan takut, Bibi akan menyelesaikannya. Keponakanku ini terlahir di keluarga kaya raya, jadi wajar kalau dia sedikit manja. Meskipun Tuan Hong dan keponakanku punya masalah pribadi, tidak seharusnya kau mempermainkan nyawa ayahnya, bukan begitu? Apa maksud Nyonya Ye? Obat terakhir yang kau butuhkan ada padaku. Aku bersedia menukar anggrek yin yang dengan kedua kaki, keturunan tunggal 9 generasi keluarga Song. Tawaran ini cukup adil, kan? Bibi, bagaimana bisa begini? Apa?
Tuan Zhao sudah memberitahuku semuanya. Jadi, kau akan menyelamatkannya atau tidak? Apa? Guru, ada apa? Akupunktur bisa menyembuhkannya. Tapi harus dipadukan dengan 6 tetes darah dari kekasih Song Xuan. Apa? Tabib gadungan metode macam apa ini? Hah? Song Xuan, dengarkan Kak Hong Yu. Keahlian medis Kak Hong Yu sangat hebat. Pasti bisa menyelesaikan masalahmu. Jangan pergi. Kakak, aku bukannya untuk Tuan Muda Song, tapi karena Yin Yang Shihu sangat penting bagi Xiao Yu. Aku bersedia membantu Xiao Yu. Bukan dia. Ini sungguh luar biasa. Ling Er. Aku... Tidak mungkin. Tidak mungkin, aku baru saja mendengarnya. Lingga tidak mungkin melakukan itu. Mengambil darah jantung untuk mengobati anak keluarga Song. Kakek Xiao, keponakanku. Song Fei, anak kecil tidak tahu apa-apa, tidak masalah. Tahukah kau, jika hal ini tersebar, betapa rusaknya reputasi Lingga, betapa besar kerugiannya. Sudahlah, aku tidak mau diobati. Aku tidak ingin menggunakan pusaka keluarga untuk menukar kedua kakiku ini. Aku juga tidak ingin merusak reputasi Lingga. Aku bisa membantumu tanpa pamrih. Aku juga bersedia membantumu. Bagiku hanya 6 tetes darah jantung saja. Tetapi bagimu adalah kesehatan dan kebahagiaan seumur hidup. Terlebih lagi, aku juga ingin Kak Hong Yu mendapatkan apa yang diinginkannya. Aduh, cucuku yang bodoh. Lingga. Kau anak yang baik. Sebentar lagi akan bisa bergerak bebas. Kak Hong Yu, keluarlah. Aku ingin bicara denganmu. Ada apa, Rara? Kak Hong, sepertinya kakak tidak menyukai aku, ya? Kenapa kau bicara seperti itu? Aku selama ini memperhatikanmu. Saat kakak mendengar kalau orang yang disukai Surya adalah Kak Laras, ekspresi wajah kakak terlihat sedih dan khawatir. Tapi saat Surya bilang kalau orang yang disukainya bukan Kak Laras, kakak terlihat lega. Aku tahu kakak menyukai Kak Laras, tapi aku ingin memberitahu kakak, aku juga menyukai kakak. Sejak kakak menyelamatkan kakekku, saat itu juga aku sudah menyukaimu, Kak Hong. Kakak tidak perlu berbohong padaku, juga tidak perlu menghiburku. Begini saja, ulurkan tangan kanan kakak. Aku sudah ingin mengatakan apa yang ingin kukatakan padamu. Aku juga tidak butuh balasan apapun darimu. Mulai hari ini, kita akan selalu menjadi teman baik. Iya, teman baik. Wan Rou. Adik Wan Rou, ada apa? Kakek pingsan dan belum sadarkan diri. Apa? Adik Wulan, ada apa? Aku juga tidak tahu, sepulang dari keluarga Zhou, aku tiba-tiba pingsan. Bagaimana bisa begini? Lalu terus begini, Siapa yang melakukan ini? ada apa ini? Dia diracun. Racunnya sudah menyebar ke jantung. Ini, siapa yang melakukan ini? Biarkan aku tahu, aku tidak akan melepaskannya. Guru kecil, kau pasti punya cara. Kau pasti punya cara, kan? Ada cara untuk menawar racunnya. Sangat mudah. Buah Lingxin. Bukankah itu yang selama ini dikumpulkan guru kecil? Guru kecil, kumohon selamatkan kakekku. Guru kecil, kumohon selamatkan kakekku.
Kakek, Ada apa? kakek, kau kenapa? Penyakit kakek semakin parah. Jika racunnya tidak dinetralkan, dalam waktu 30 menit, kakek akan meninggal. Tunggu sebentar. Baik. Kakek, kakek, Aku kembali. Bagaimana? bukankah kakek membutuhkan buah lingsin? Kau tidak mengerti. Pil lingsin ini adalah saripati dari semua buah lingsin yang telah kukumpulkan dan kuolah. Berkhasiat untuk menawar segala macam racun. Ini. Kakek, syukurlah kakek baik-baik saja. Kakek, Kak, ayah sekarat. Guru, semua salahku. Kalau tidak, Ayah tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Masalah ini, ada orang yang menargetkanku. Kondisi ayah, aku tahu betul. Jarak waktu kambuhnya seharusnya masih sekitar 3 bulan lagi. Alasan aku menggunakan pil lingsin untuk ayah. Itu karena aku merasa masih ada cukup waktu untuk mencari buah lingsin. maksud Anda? Ada banyak sekali kebetulan, baik itu ayah yang keracunan atau penyakit, ayah yang kambuh lebih awal, semua itu karena aku. Aku bisa menyelamatkan semua orang, tapi di saat genting ini, aku tidak bisa menyelamatkan ayah. Apa yang harus aku lakukan? Aku untuk sementara waktu ini sama sekali tidak dapat menemukan buah lingsin. Jika aku tidak bisa menyelamatkan ayah, apa gunanya warisan ini bagiku? Kak, kebetulan sekali. Kau kenapa? Kau tahu di mana aku masih bisa membeli buah yang kau jual padaku sebelumnya? Buah itu? Hanya itu saja, aku bisa membantumu. Kok banyak sekali buah lingsin ini? Kakak, aku sudah bilang sebelumnya, keluargaku punya pohon buah lingsin. Dalam ilmu pengobatan kuno, ada ramuan dewa, keluargamu benar-benar bisa menanamnya? Tentu saja. Keluargaku turun-temurun adalah dukun yang tinggal di pegunungan. Ada aturan di klan kami, ketika anak-anak sudah dewasa, mereka harus keluar dan hidup mandiri, fokus berlatih. Setiap anak yang keluar untuk hidup mandiri akan menerima hadiah kedewasaan dari kepala suku. Hadiah kedewasanku adalah biji buah lingsin. Kamu benar-benar sangat membantuku. Apa yang kau bicarakan? Ketika aku pertama kali tiba di Jiangling, aku kekurangan uang. Tidak ada yang mau membeli buahku. Hanya kau yang jeli, membuatku mendapatkan uang. Guru, sekarang kau seharusnya bisa melepaskan beban pikiranmu kan? Jangan senang dulu. Aku bisa merasakan dengan kekuatanku, ada aura yang sangat berbahaya di sekitarmu. Mungkin aku tahu siapa itu. Ayah, minum juga obat ini. Bagaimana? Apakah ayah merasa lebih baik? Rasanya tubuhku jauh lebih ringan. Semangkuk yang tadi terbuat dari 5 jenis tanaman obat langka yang direbus menjadi obat ajaib. Tentu saja langsung manjur. Kak, di mana kakak menemukan tanaman obat langka ini? Susah payah sekali. Demi mendapatkan obat ini, bahkan istriku sampai hilang. Ah, UR. Semuanya salah ayah. Apa maksud ayah? Kau adalah ayahku, tentu saja aku harus merawatmu dengan baik. Guru tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga anak yang sangat berbakti. Kak, aku pusing sekali. Aduh, Xiaoya, ada apa denganmu? Penjahat beracun, aku dan kau tidak akan pernah akur. Laras, kau baik-baik saja? Iya, aku baru saja menyalurkan energi, membantu dia mengeluarkan racunnya. Sebentar lagi dia akan bangun. Guru, ini sangat aneh. Orang-orang di sekitarmu terus-menerus mengalami masalah. Memang sangat mencurigakan. Pasti ada seseorang yang bermain di belakang ini. Kita harus menemukan orang ini, kalau tidak akan ada masalah besar.
Laras, kau sudah bangun? Kak, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Minumlah pil penawar racun ini, terlalu kejam. Guru. Ada apa? Kenapa? Pertempuran besar akan segera dimulai. Ada orang di sini? Jangan main-main. Siluman racun. Keluar kau. Aku tahu kau di sini. Hong Yu, hahaha, orang-orang di sekitarmu satu persatu celaka, bagaimana rasanya? Kau salah sendiri, karena terlalu banyak tahu. Kau sebenarnya siapa? Siapa aku tidak penting, yang penting adalah kau akan mati. Ada apa? Hadapi aku langsung. Pengecut seperti ini, kau bukan pahlawan sejati. Ada apa? Ada orang di sini. Hong Yu, kau kenapa? Kamu kok ada di sini? Grup kami baru saja mengambil alih gedung ini. Sebelumnya banyak orang bilang gedung ini angker. Aku tidak percaya, jadi aku datang untuk melihatnya. Ketemu kamu. Cepat pergi, tempat ini berbahaya. Kamu kenapa? Kamu digigit ular? Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Bagaimanapun juga, kamu adalah penyelamat keluargaku. Bagaimana mungkin aku melihatmu mati? Aku punya cara. Kamu mau apa? Kali ini, bisa dibilang aku sudah menyelamatkanmu, kan? Siapa bajingan itu? Siapa yang di sana? Keluar! Jangan berteriak. Jebakan malam ini ditujukan untukku. Bau apa ini? Ini gas beracun. Hong Yu, Ada apa? aku tidak tahan. Racun iblis. Jangan sampai aku tahu siapa kau. Kalau tidak, akan kuhancurkan kau. Racun yang dihirup Jessica tidak terlalu banyak. Saya sudah memberinya penawarnya. Sebentar lagi dia akan baik-baik saja. Kalian berdua, kemarilah. Untuk masalah kali ini, saya curiga ada hubungannya dengan beberapa kasus keracunan sebelumnya. Pelakunya adalah orang yang sama. Lalu mengapa dia sampai tega meracuni Nona Jessica? Mengapa? Tuan Jessica, apakah Anda memiliki hubungan dengan kepala sekolah Hua dari SMA Jiangling? Dulu kami berhubungan baik, tetapi beberapa waktu lalu hubungan kami memburuk. Mengapa hubungan kalian memburuk? Katanya waktu itu Tuan Hua sedang sakit parah. Kepala sekolah Hua datang ke rumah kami untuk meminjam rodiola, ingin menyelamatkannya, tetapi ayah saya sangat menentang. Akhirnya karena hal ini hubungan kami memburuk, dan kemudian entah bagaimana penyakit Tuan Hua sembuh, tidak memerlukan rodiola lagi. Pantas saja. Menurut maksud guru, Anda mencurigai kepala sekolah Hua? Benar, saya mencurigai kepala sekolah Hua berkaitan dengan beberapa kasus racunan belakangan ini. Bahkan dia adalah dalangnya. Anda memiliki banyak koneksi, Anda bisa menyelidikinya. Baik, tidak masalah. Saya juga akan bertanya kepada beberapa mantan bawahan saya untuk menanyakan dan mencari tahu tentang aktivitas terbaru Zheng Hua. Baik. Tidak pantas menerima ini, pada akhirnya tubuh akan hancur. Guru, ada apa? Bagaimana bisa begini? Kemajuan kultivasi kebajikanku terlalu lambat. Tubuhku tidak tahan lagi. Tapi bagaimanapun juga, aku harus sebelum mati menemukan racun iblis. Guru, sekarang situasinya genting. Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan hidupmu? Takdir tidak bisa dilanggar jika aku bisa menemukan racun iblis, mencegahnya terus menyakiti orang. Hidupku ini tidak akan sia-sia. Aku akan pergi mencari Kingping. Sekarang racun iblis mengincar orang-orang di sekitarku.
Situasi Kingping sangat berbahaya. Aku harus pergi. Tak disangka, di saat genting ini, guru masih memikirkan keselamatan Nona Lan. Kingping, aku ada urusan mendesak denganmu. Tunggu aku di rumah keluarga Lan. Halo, Yaya, ada apa? Kak, keluarga teman sekelasku sedang ada masalah. Cepatlah kemari dan lihat. Aku sedang ada urusan mendesak. Bagaimana kalau... Kak, kumohon cepatlah kemari. Beri aku alamatnya. Kak, cepatlah kemari dan lihat. Bagaimana bisa begini? Aku juga tidak tahu bagaimana bisa terjadi. 2 hari yang lalu, kau membantuku menyelesaikan masalah di sekolah. Gawking berinisiatif meminta maaf padaku. Kami pun menjadi teman. Hari ini dia mengajakku ke rumahnya untuk mengerjakan PR. Saat aku baru masuk, aku melihat pintunya terbuka. Begitu masuk, keadaannya sudah seperti ini. Lalu sebelumnya, Gawking bertemu dengan kepala sekolah Hua. 2 hari sebelum kejadian, Gao Qing pergi ke kantor kepala sekolah Hua. Entah apa yang dilihatnya, dia juga sangat ketakutan. Benar-benar dia. Dia benar-benar ingin membunuh semua orang di Jiangling. Baru dia puas. Kirana, kau sudah bangun? Kartika? Di mana ibuku? Ibu? Ibu? Kau kenapa? Ibu? Jangan mendekat. Ibumu terkena gas beracun. Makanya dia meninggal. Gas beracun? Kantor kepala sekolah Handoko? Apakah kepala sekolah Wahyu dalangnya? Kemungkinan besar. Tapi, kondisi tubuhmu saat ini dikhawatirkan tidak akan mampu melawannya. Meskipun begitu, tapi sampai sekarang, kekuatan dalam tubuhku adalah satu-satunya cara untuk melawannya. Lalu, apa yang ingin kau lakukan? Aku juga tidak bisa membantu. Tidak, kau bisa membantu. Aku punya resep penawar racun. Bawa ke apotek dan buatlah lebih banyak pil jika ada yang keracunan. Keluarkan untuk sementara meringankan, mencegah terjadinya kasus seperti Lilis. Sayang sekali, kalau dihitung, waktuku tidak banyak, takutnya pahala juga tidak bisa diselesaikan. Sekarang aku hanya berharap sebelum aku meledak, mengungkap kepala sekolah Wahyu. Jangan biarkan dia terus menyakiti orang. Gawat, kalian cepat keluar dan lihat. Ini, ada apa ini? Aura racun yang kuat. Iblis racun. Kau kenapa? Entahlah, mungkin salah makan. Dari pagi ini, saya pusing dan sakit perut. Makan ini bisa menawar racunnya. Istirahatlah dulu. Di jalan besar ini, semua orang keracunan. Memberi penawar racun bukanlah solusi. Kita harus menemukan sumber racunnya. Tapi, wabah racun sebesar ini, dari mana sumbernya? Sumber air. Orang yang meracuni ini, apa sebenarnya yang dia inginkan? Saya juga tidak tahu apakah ini ada hubungannya. Apakah kamu tahu sesuatu? Para tetua berkata, 100 tahun yang lalu, Jiangling tidak damai karena ada seorang iblis racun yang ahli dalam meracuni. Iblis racun itu kejam, meracuni dapat membuatnya menyerap umur panjang penduduk Jiangling. Sampai akhirnya ada seorang tabib sakti yang telah berlatih selama hampir 1000 tahun muncul, dan akhirnya menyegel iblis racun itu. Saya pikir mungkinkah iblis racun itu kembali? Di dalam tubuhku terdapat kekuatan yang diwariskan dari tabib sakti 1000 tahun itu. Benarkah? Lalu, apakah kamu tahu bagaimana cara menyegel iblis racun itu? Untuk sementara aku belum tahu. Hanya bisa menggunakan pil penawar racun yang dibuat dengan bantuan Pak Zhou sebelumnya untuk meringankan masalahnya. Saya ini. Anak muda, kamu yang menyelamatkanku, kan? Obat ajaib apa ini? Kumohon, selamatkan anakku yang malang. Tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami.
Obat ini tak cukup. Dalam keadaan sekarang, Jiangling, masih ada ribuan orang keracunan. Guru, bagaimana kita menyelamatkan mereka semua? Meski tak semuanya, kita tetap harus menolong. Aduh, kenapa cuma tersisa satu? Apa yang kau lakukan? Aku bibinya Hong Yu. Sepupunya sedang keracunan. Penawar ini harus milik saya. Kau menerobos antrean. Obat ini punyaku. Kalau begini terus, takkan menyelesaikan masalah. Kita harus bicara dengannya. Hua Zheng, saya sudah tahu, kau adalah iblis racun. Aku telah meremehkanmu. Sepertinya kau tahu lebih banyak dari yang kukira. Suyong, kau berasal dari keluarga dokter, tapi kau menjadi antek iblis racun. Apa yang kau lakukan padanya? Hanya memberinya sedikit obat. Hua Zheng, kau keterlaluan. Aku tidak punya masalah denganmu, kenapa kau terus menyakitiku? Tidak punya masalah. Kau berkeliaran, mengobati orang dan menyelamatkan nyawa, menghalangi kultivasiku. Itulah masalahnya. Itulah dendamnya. Kalau begitu kau seharusnya mengincarku. Kenapa menyakiti orang-orang di sekitarku? Dulu untuk menyelamatkan ayahku, aku dan iblis racun yang akan segera mati telah membuat kesepakatan. Aku membantunya mewariskan kekuatan sihirnya, dan dia membangkitkan ayahku. Ayahku, jika tidak ingin menjadi mayat hidup, kemampuanku harus kuat. Tetapi, kultivasiku yang keras telah kau hancurkan berulang kali. Ayahku masih belum sadar. Ini semua karenamu. Jadi, aku juga ingin kau tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Jangan berdalih, omong kosong. Aku akan membuatmu tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Kekuatan dewa obat. Jadi begitu. Itu tidak ada gunanya. Bahkan jika dewa obat kuno mewariskan kekuatannya kepada bocah ingusan, kau pikir itu bisa melawan aku? Terlalu naif. Bocah, tunggu saja. Akan kupastikan kau menguburkan semua orang di sekitarmu. Menguburkan mereka. Menguburkan mereka. Mengubur. Apa? Meninggalkan Jiangling? Apakah situasinya seserius ini? Benar. Iblis racun itu terlalu kuat. Untuk bertahan hidup, penduduk biasa hanya bisa pergi. Kami semua orang Jiangling. Mau pergi kemana? Ini juga tindakan terpaksa. Aku sudah menemui Hua Zheng. Kurasa akan terjadi pertempuran besar. Apapun yang terjadi, kami bersedia menjalaninya bersamamu. Nona Lan, kenapa kau datang dari Jiangsu? Jiangling sangat berbahaya. Kenapa kau datang ke sini? Bukankah aku menyuruhmu menungguku di Jiangzhou? Tidak, Xiao Yu, aku sudah meninggalkanmu sekali. Aku tidak akan meninggalkanmu untuk kedua kalinya. Pasangan yang romantis. Namun, kalian semua akan mati. Iblis beracun, jangan pernah kau berani melukai orang-orang di sekitarku. Sehelai rambut pun tidak. Jangan harap kau bisa menghentikanku. Begini terus, bukanlah jalan keluarnya. Minggir. Lemah sekali. Bayu. Guru? Lanjutkan. Dengan kondisimu yang seperti ini, di hadapanku, kau hanyalah seekor semut. Sampah. Kau benar-benar telah mempermalukan sekte Wuji kalian. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku Bayu. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu, racun ini, untuk mati bersamaku. Sayangnya kami tidak bisa membantu. Kalau tidak, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi guru. Kalau kau bilang begitu, memang ada. Tabib Agung, saya, Shuyu, sekarang akan mengirimkan kekuatan medis kepada Tabib Sakti untuk meningkatkan kekuatannya. Berdiri di belakangku, sambil menghafal buku-buku medis yang pernah kau baca, sambil melakukan gerakan tangan yang sama denganku. Kita bersama-sama akan mengumpulkan kekuatan penyembuh untuk meningkatkan kekuatan Bayu. Aku juga ikut. Aku juga. Pak Hong, saya juga ikut. Tak disangka, Tuan Besar Su juga mengerti ilmu medis. Buku-buku medis, saya juga sedikit mengerti. Bagaimana bisa begini? Mati kau.
Hong, hati-hati. Hong, meskipun nyawaku melayang, aku akan membuat orang yang kau sayangi ikut terkubur. Budi dan cinta. Pilih salah satu. Menarik, bukan? Guru, tidak adakah solusi yang baik? Racun yang mereka derita adalah aura kebencian sebelum Dumo Yunmi. Sangat jahat. Namun, King Ping dan Wan Ru masing-masing menanggung setengahnya. Untuk menyelamatkan salah satu dari mereka, kita harus memindahkan racun dari tubuhnya ke orang lain. Bukankah ini menukar satu nyawa dengan nyawa lain? Benar. Seperti yang dikatakan Hua Zheng sebelum meninggal, pilih antara cinta dan kebaikan. Satu adalah wanita yang paling kucintai, yang lain adalah orang yang berbudi luhur padaku. Guru, Anda telah berjasa kepada keluarga Zhou kami dan adalah seorang pahlawan di Jiangling Xian. Siapapun yang Anda pilih untuk diselamatkan, saya tidak akan mengeluh. Aku sudah memutuskan untuk menyelamatkan Wan Rou. Aku di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Kak Ping, Dasar kau anak bodoh. bagaimana aku bisa di sini? Bagaimana kau juga bisa di sini? Apakah ini neraka? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana otakmu ini bekerja. Dalam 1 tahun ini, kau telah menyelesaikan 81 perbuatan baik, bahkan melebihi target. Aku menyelesaikannya? Benar, karena kau bersama para tabib dari Jiangling telah mengalahkan iblis racun. Maka semua pasien dan penyakit yang terkena racun dari iblis racun lalu sembuh. Karena iblis racun musnah, semuanya dihitung sebagai pahalamu. Bagaimana dengan Wan Rou dan Kak Ping? Mereka terluka oleh dendam iblis racun dan hanya bisa diselamatkan dengan cara menukar satu nyawa dengan nyawa lain. Dan kau memilih untuk menyelamatkan Wan Rou dan mengorbankan diri untuk Kak Ping. Ya, bukankah aku masih mati? Aku tidak mau bicara lagi. Aku harus pergi mencari Kak Pingku. Dasar kau anak bodoh, kau sekarang telah melewati masa uji coba selama 1 tahun dan telah resmi menjadi penerus tabib surgawi. Kekuatanmu cukup untuk menghidupkan kembali Kak Ping. Benarkah? Kalau begitu, aku harus segera pergi. Kedepannya kau juga harus menjalankan tugasmu, menyembuhkan orang dan menolong dunia. Ayah, menurutmu kakak berhak mendapatkan wanita cantik kaya raya dan berasal dari keluarga baik-baik ini? Nak, jangan bicara sembarangan. Ratih, kapan kamu mau menikah denganku? Jangan mimpi. Sekar, akhirnya aku bisa menikahimu. Salah, sekarang istri sahmu adalah Laras. Aku tahu, Nona Larasku. Kau juga hebat, tabibku.